Perkenalkan, nama saya Yohanes Robertus Sela dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, NIM 073002100045, kelas B, jurusan Teknik Pertambangan. Saya Feriza Ujama dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Kebumian dan Energi dengan nomor NIM 073002100016. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Fauzi Abdi Muhammad dengan NIM 073002100017 dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Esther Panjaitan dari jurusan Teknik Pertambangan kelas A dengan NIM 073002100015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nugraha Gani, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber energi konvensional dan jenis-jenisnya yang ada di dalam bumi. Nah, apa itu energi konvensional? Energi konvensional ini adalah energi yang berasal dari alam, dan dengan bantuan teknologi, energi ini dapat digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi energi ini tidak dapat diperbaharukan, atau dengan kata lain, energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali ada. Lalu dalam bumi ini ada banyak sekali sumber energi konvensional, yaitu ada bahan bakar fosil dan ada energi nuklir. Bahan bakar fosil ini dibagi menjadi 3, yaitu ada minyak bumi, ada gas alam, dan juga ada batu bara. Lalu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari nuklir atau reaksi inti. Dalam reaksi nuklir, massa dikonversi menjadi bentuk energi dengan memenuhi prinsip kesetaraan massa energi yang dikemukakan oleh Einstein dengan rumus E sama dengan mc². Nah, sejumlah besar energi panas dihasilkan dari reaksi nuklir, sehingga digunakan untuk menghasilkan uap. Lalu uap ini digunakan untuk memutar turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Namun, ada beberapa keterbatasan dari energi nuklir. Di antaranya, ada resiko kebocoran yang tinggi, pencemaran lingkungan, biaya yang mahal untuk pemasangan, serta resiko yang tinggi, radiasi, dan penyalahgunaan selama penyimpanan serta pembuangan bahan bakar bekas. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut pada sumber daya energi non-konvensional. Sumber daya alam non-konvensional adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui kembali. Energi non-konvensional berasal dari alam, akan tetapi untuk menggunakan harus diolah dan melalui teknologi. Contohnya, pembuatan aki acu, pembuatan baterai untuk mobil listrik, pembuatan solar cell, dan sejenisnya. Pengembangan energi non-konvensional dilakukan untuk menggantikan sumber energi konvensional yang tidak dapat diperbaharui kembali. Contoh energi non-konvensional yaitu energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi pasang surut, energi biogas, dan biomasa. Berikutnya non-konvensional fosil, contohnya energi matahari. Cahaya matahari dapat berubah menjadi energi listrik dengan cara menangkap cahaya matahari dengan beribu-ribu fotosel. Contohnya, energi matahari dapat diubah menjadi energi panas dengan pertolongan cermin cekung. Pemanfaatan energi matahari misalnya untuk mengeringkan jemuran dan pada tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik ini sangat menguntungkan karena energi listrik dapat disimpan dalam akumulator yang setiap saat dapat digunakan kembali. Berikutnya, minyak dan gas bumi non-konvensional. Sejumlah sumber daya alam di Indonesia dikategorikan sebagai minyak dan gas bumi non-konvensional. Sumber daya alam ini mempunyai potensi memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Sayangnya, potensinya belum banyak digali karena berbagai faktor. Selama ini, publik lebih banyak mengenal migas konvensional dibandingkan migas non-konvensional. Belum banyak yang tahu betul apa itu migas non-konvensional. Nah, sekarang, apa yang dimaksud dengan migas non-konvensional? Migas non-konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah.
antara lain shale oil, shale gas, Texane gas, gas metana batubara, dan methane. Migas non-konvensional punya ciri tingkat permeabilitasnya atau kemampuan meloloskan partikel. Hal itu menyebabkan kegiatan eksploitasi migas non-konvensional dilakukan dengan cara penambangan. Potensi migas non-konvensional jauh lebih banyak dan beragam daripada migas konvensional. Namun perkembangan teknologi dan biaya produksi menjadi tantangan untuk mendapatkan migas non-konvensional yang berkualitas tinggi. Tantangan teknologi dan biaya produksi tersebut dipengaruhi oleh karakter dari migas non-konvensional yang memiliki permeabilitas rendah dan vikositas yang tinggi. Migas non-konvensional ada di lapisan yang lebih dalam. Cadangan migas non-konvensional tersimpan di mana batuan induk berada. Salam sejahtera, nama saya Fauzi Abdi Muhammad. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran yang saya miliki terhadap tantangan energi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu energi. Energi itu merupakan energi atau tenaga yang ada di dalam bumi ini yang diperuntukkan untuk mempermudah kehidupan peradaban. Tidak hanya manusia, melainkan makhluk-makhluk lain juga. Energi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Sedangkan energi tidak terbarukan merupakan energi yang diperoleh dari sumber daya alam melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Contoh energi terbarukan adalah sinar matahari, panas bumi, dan air. Sedangkan energi tak terbarukan contohnya adalah nuklir, fosil, dan minyak bumi. Lalu bagaimana tantangan dari energi terhadap Indonesia untuk masa depan? Pertama, mari kita lihat dari kebutuhan energi saat ini. Di sini ada foto, saya taruh di sini. Bisa dilihat bahwa pada sektor rumah tangga dari tahun 2018 itu mengalami lonjakan yang tinggi. Pada tahun 2019 sampai 2020 merupakan pandemi COVID-19. Karena itu maka sektor rumah mengalami dampak kebutuhan energi yang cukup tinggi. Itu semua dikarenakan kebijakan di mana PSBB membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu akan meningkatkan konsumsi energi sektor rumah tangga, dan juga dampak dari COVID itu mengakibatkan meningkatnya konsumsi energi sektor rumah tangga. Tetapi itu hanya diperkirakan terjadi pada tahun 2020 silam. Dan ini saya dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan energi akan selalu berpengaruh dari tahun ke tahun pada sektor rumah tangga dikarenakan kebutuhannya selalu meningkat. Berusaha merupakan contoh energi pada sektor rumah tangga. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana tantangan energi yang akan dihadapi oleh Indonesia? Di Indonesia pembangkit listrik berbasis EBT seperti tenaga surya dan batu masih bersifat intermittent atau putus-putus. Artinya pembangkit listrik jenis ini sangat bergantung pada faktor cuaca, baik matahari maupun angin. Di sisi lain, investasi untuk EBT juga masih relatif tinggi. Kondisi itu diperparah dengan rendahnya ketertarikan perbankan untuk berinvestasi di bidang EBT. Indonesia sendiri masih bergantung dengan energi tidak terbarukan karena sangat berlimpah dan sangat terjangkau. Tapi dengan penggunaan energi fosil akan membuat banyak gas CO2 bertebaran. Dan hanya energi tidak terbarukan yang memiliki sisi negatif, melainkan energi terbarukan juga memilikinya, yaitu masih dihadapkan dengan kendala tantangan seperti biaya produksi energi terbarukan relatif lebih tinggi, skema bisnis dan insentif belum optimal, dan terbatasnya penyimpanan energi baru dan terbarukan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tantangan pengembangan energi global di masa yang akan datang. Energi global merupakan energi yang ada dalam bumi ini yang diperuntukkan untuk mempermudah kehidupan peradaban, tidak hanya manusia saja, melainkan juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Energi terbarukan dan tak terbarukan yang dikembangkan oleh manusia mengalami penurunan dan keterbatasan dalam memproduksinya, seperti produksi minyak bumi, produksi batu bara, produksi gas bumi, dan produksi energi baru terbarukan, yang diiringi dengan tingkat konsumsi manusia yang mengalami peningkatan, sehingga munculnya tantangan yang dihadapi untuk kedepannya. Tantangan terhadap global mungkin akan dirasakan setelah 50 tahun. Permintaan global untuk energi semakin meningkat, yang didorong oleh pertumbuhan penduduk dengan standar hidup yang meningkat. Badan Energi Internasional telah memproyeksi bahwa hampir 80% dari energi dunia akan terus dipasok oleh bahan bakar fosil dikarenakan masih berlimpah dan terjangkau. Pada saat yang sama, memecahkan masalah perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida atau CO2 dan tekanan lingkungan lainnya semakin meningkat dan semakin mendesak.
Untuk memenuhi tantangan ini, diperlukan perubahan radikal dalam sistem energi global serta berbagai sumber energi baru. Energi terbarukan memang merupakan gagasan penting, tetapi dalam konteks memenuhi energi global, energi terbarukan belum bisa memenuhinya. Karena diperlukan integrasi yang dioptimalkan dari berbagai pilihan energi. Bukan terpacu pada pilihan satu atau pilihan yang lainnya. Optimasi ini hanya dapat dicapai jika ditambah dengan kapasitas yang diperlukan, fleksibilitas sistem, dan keandalan pasukan yang memenuhi kebutuhan keberlanjutan energi. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan kaitannya dengan clean energy, yaitu sebuah sumber tenaga atau kekuatan yang bisa menghasilkan tenaga dan daya dengan tanpa atau sedikit pun berpengaruh terhadap adanya permasalahan yang ditimbulkan di alam. Nah, jadi clean energy yang jika dihubungkan dengan manusia atau makhluk hidup yang akan memiliki dampak yang sangat kecil. Nah, oleh karena di zaman modern seperti ini kita dapat membutuhkan energi yang sangat berdampak baik terhadap lingkungan dan dampak buruknya teramat kecil. Maka dari itu kita membutuhkan energi yang seperti ini. Nah, kemudian mengapa harus clean energy? 1. Penggunaan clean energy memiliki pengaruh yang positif bagi kehidupan di bumi. Nah, yang kedua, energi ini merupakan sebuah energi yang bisa terus-menerus diperbaharui sehingga untuk kedepannya menghemat biaya dan juga bahan. Yang ketiga, dengan penggunaan clean energy ini diharapkan melestarikan kehidupan. Keempat, dengan menggunakan energi bersih ini, pemanasan global bisa dikurangi sehingga kehidupan bumi menjadi berkesinambungan. Nah, dan yang terakhir, kelima, karena energi terbarukan maka kita bisa mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi. Nah, jadi kesimpulannya clean energy sangat bermanfaat bagi kehidupan karena tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestariannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya dan juga jika ada tutur kata yang salah kami memohon minta maaf. Terima kasih.